Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran online kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Materi yang akan kita bahas ada di indikator pencapaian kompetensi. 1. Dinamika penduduk Eropa. 2. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. 3. Persebaran penduduk Eropa. 4. Komposisi penduduk Eropa berdasarkan ras. Tujuan pembelajaran. Setelah melihat video tersebut, siswa dapat 1. Menjelaskan tentang dinamika penduduk Eropa. 2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk Eropa. 3. Menjelaskan persebaran jumlah penduduk Eropa. 4. Mengidentifikasi komposisi penduduk Eropa. 5. Mengidentifikasi komposisi penduduk Eropa berdasarkan ras. 6. Menyebutkan keragaman budaya penduduk Eropa. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk Eropa. Eropa merupakan wilayah tujuan migrasi penduduk dari berbagai negara, khususnya negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah yang sedang berkonflik. Pada tahun 2015 saja sebesar 836.000 orang datang ke Eropa, khususnya Jerman, Inggris, dan Swedia. Daerah konflik seperti Syria, Irak, Mesir, dan beberapa negara lainnya menjadi penyumbang utama migran ke Eropa. Mereka mencari tempat yang lebih aman dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Penduduk tersebut merupakan pengungsi dan banyak dari mereka meninggal di lautan karena perahu yang seadanya. Dinamika penduduk Eropa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730.000 juta jiwa. Pada tahun 2015, angka tersebut bertambah menjadi 742.000 juta jiwa. Ini berarti bahwa terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penambahan tersebut lebih rendah dari Asia dan Amerika. Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Asia dan Amerika. Berikutnya, pertambahan penduduk Eropa itu karena adanya migrasi yang masuk ke Eropa dari benua lainnya.
pertambahan penduduk sangatlah rendah. Peta kepadatan penduduk Eropa. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah, umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Eropa Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya sekitar pantai, tetapi sampai pedalaman mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman benua. Demikian halnya dengan kota Madrid, yang berada jauh di pedalaman, memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% kurang dari 15 tahun dan 17% berusia 65 tahun atau lebih. Hal ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Sebesar 67% penduduknya berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun dan termasuk penduduk kelompok produktif. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi. Negara di Eropa yang memiliki kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Sedangkan untuk Eropa Timur kualitasnya tergolong tinggi. Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi diantaranya seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Negara yang kualitas penduduk tinggi diantaranya Rumania, Ukraina, Bulgaria. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk dari bangsa Kaukasoid. Berikutnya, berdasarkan ras dan ciri fisik, kita bisa melihat berikut ini adalah contohnya. Yang pertama, bangsa Nordik. Bangsa Nordik ini ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Berikutnya yaitu bangsa Alpen. Bangsa Alpen memiliki ciri fisik yaitu rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah, Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Berikutnya yaitu suku bangsa Mediteran. Suku bangsa Mediteran memiliki ciri fisik yaitu rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa Selatan yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Berikutnya yaitu bangsa Slavia.
memiliki ciri fisik yang menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Berikutnya yaitu bangsa Dinaric yang memiliki ciri rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Penduduk Eropa penganut beragam agama. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak ialah Katolik Roma yang tersebar di Perancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua yaitu Kristen Protestan yang sebagian besar berada di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah seperti Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Berikutnya, kelompok ketiga adalah pemeluk Kristen Ortodoks yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan Montenegro. Hampir di setiap negara Eropa juga ada komunitas Yahudi. Kemudian agama Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa Timur. Di Bosnia dan Albania, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak. Sedangkan di negara Jerman, Prancis, dan Belanda, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua. Selain itu, benua Eropa memiliki banyak ragam bahasa, dan kebanyakan negara memiliki setidaknya bahasa resmi. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Namun, masing-masing negara di Eropa memiliki bahasanya sendiri. Bahasa yang terbesar di Eropa selain bahasa Inggris yaitu Rusia, Jerman, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Selain bahasa, Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang, bahkan sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Periode berikutnya adalah periode klasik, Bizantium, abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Modern, dan Pasca Modern. Sumber daya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Pada bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya di bidang filsafat. Berikut ini adalah sebaran bahasa di Eropa. Tugas 1. Sebutkan suku bangsa yang ada di Eropa. 2. Penganut agama Islam Eropa terdapat di negara. 3. Negara Eropa memiliki kualitas hidup tertinggi, yaitu terdapat di negara. 4. Berapakah jumlah penduduk Eropa berdasarkan WBDS tahun 2015? 5. Penduduk Eropa yang berusia produktif adalah usia di antara. Kerjakan dengan melihat LKS halaman 36 sampai dengan 38. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran online kali ini.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Marilah kita akhiri pembelajaran online kali ini dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka wa 'allamtanihi warzuqhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe